Prime, podcast for curious mind. Hai, Puri Anindita di sini. Kamu lagi dengerin Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan. Saving alias menabung, kita udah paham ya sama-sama adalah salah satu komponen wajib dalam mengatur keuangan. Apalagi di ekonomi sekarang dengan segala ketidakpastiannya, kita harus banget ya siapin dana untuk masa depan. Tapi di sisi lain, kita juga menghadapi tekanan hidup. Perlu healing, kita juga perlu ningkatin skill juga yang ujung-ujungnya butuh uang. Nah, gimana nih supaya mental kejaga, tapi kita juga bisa nabung untuk masa depan. Sekarang ada cara nabung yang lagi populer diomongin, namanya adalah soft saving. Apa ya soft saving ini? Yuk kita ngobrol bareng Certified Financial Planner Mbak Dinda NM. Langsung di Uang Bicara. Hai Mbak. Halo. Makasih loh. Ih, seneng banget. Makasih udah nyempetin ngobrol. Ini tadi tim kami tuh lagi seru ngobrolin soft saving. Tapi biar gak salah kaprah, mari kita tanyakan pada ahlinya gitu kan. Sebenarnya apa yang dimaksud soft saving? Tuh, dimulai dari yang basic yang dulu. Dimaksud. Jadi intinya soft saving itu adalah menabung. Tapi menabungnya itu mungkin populernya itu menabung dengan santai. Artinya kalau dalam budgeting kan biasanya porsi savingnya itu 30% gitu. Ya udah deh, gak usah kaku kalau nabungnya itu harus benar-benar 30%. Jadi memang soft saving ini lebih fokus pada kebiasaan menabung dan konsistensinya gitu. Berarti menabung santai. Kalau berdasarkan formula yang umumnya kita belajar dari CFP tadi kan 30%. 30 untuk saving, betul. Itu idealnya. Kalau aku lihat fenomena yang soft saving ini kan agak beda ya. Biasanya kita sepakat menabung itu disisihkan, bukan disisakan. Tetapi pada saat bersamaan selain kebutuhan yang pokok, ini biasanya teman-teman kita lagi memprioritaskan ambil course misalnya untuk personal growth atau misalnya ketemu psikolog karena memang kesehatan mental itu penting dan bisa jadi tidak semuanya di cover oleh BPJS gitu kan misalnya. Betul. Nah, kalau pandangan Mbak Dinda melihat fenomena ini, karena ini tanda kutip tidak ideal, apa sih yang harus sama-sama disadari gitu bahwa jangka panjangnya bisa jadi pattern atau polanya berbeda dengan apa yang umumnya diomongin nih kalau kita belajar personal finance. Nah biasanya sih aku pribadi mungkin membuat budgeting dalam perencanaan keuangan itu agak menyerempet soft saving ini juga kali ya. Jadi gini, sebenarnya konsep perencanaan keuangan kadang-kadang orang tuh jadi kalau ngomongin perencanaan keuangan gitu ya, aduh uang gue harus diatur-atur nih gitu, kayak gue gak bebas nih gitu kan. Rasanya jadi kayak terlalu kaku gitu, atau misalnya terlalu ketahuan kita tuh harus ngeluarin berapa sedangkan savingnya gak bisa ke 30% seideal itu. Nah biasanya kita ngomongin kalau perencanaan keuangan itu kan life cycle itu kan panjang ya Mbak ya, nggak cuma 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Nah memang nanti akan ada fase-fase kehidupan yang living cost itu tinggi gitu. Jadi ketika ngomongin budgeting, aku tuh selalu bilang standarisasi budgeting itu memang 50 untuk living, savingnya itu 30, 20%-nya harus happiness gitu. Tapi bukan berarti 50% ini harus takut living cost kita harus 50%. Karena perjalanan hidup masing-masing orang tuh berbeda-beda gitu. Nah, dan ditambah lagi ketika memang kita masih single nih, mungkin 50% itu ideal. Tapi ketika memang sudah punya keluarga gitu, ada anak, terus harus biaya cicilan rumah, cicilan kendaraan, aduh itu udah pasti banget living cost gak bakal bisa nyampe 50%. Makanya aku selalu bilang living cost itu gak apa-apa maksimum di 80% gitu. Jadi 20% ya tetap pikirin happiness. Jadi sisanya tuh 20% kan, 20%-nya tetap harus pikirin happiness, 10% berarti kan 10%-nya untuk saving biar at least ideal nih. Jadi sebenarnya mungkin jatuhnya menyerempet juga ya ke soft saving ini. Cuman ada term baru aja ya biar kita, soalnya kan gini Mbak, kita hidup di era dimana kemarin-kemarin kita seneng denger kata-kata atau buzzword FIRE.
Semua orang pengen financially independent, retire early. Jadi kan gas semua. Tapi tidak semua punya privilege bisa berinvestasi sebesar itu atau nabungnya sebesar itu. Makanya sekarang mau dibikin realistis aja sebenarnya gitu. Nah, kalau tadi kita kan melihat realistisnya. Tapi kalau dari kacamata personal finance lagi nih, plus minus nih, pro con nih, soft saving dibandingkan formula ideal atau menabung biasanya. Itu apa? Jadi kita menyiapkan diri lah kalau ada otot-ototnya lebih banyak, tabungan lebih banyak, atau kerjaannya dipromosikan gitu kan. Nextnya nih apa gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya plus minusnya itu menurut aku sebenarnya, aku tadi bilang aku setuju dengan soft saving ini nggak apa-apa gitu kan, karena tadi yang aku bilang aku selalu menyarankan bahwa ya udah nggak apa-apa jalanin aja gitu. Jadi positifnya itu sebenarnya si soft saving ini yang penting kita memberikan kebiasaan menabung yang baik dulu. Karena kan kalau misalnya langsung ngomongin untuk dana pensiun total yang kamu butuhkan adalah 5 miliar, kayaknya udah gila ya, gede banget gitu, gimana nyari duitnya gitu. Jadi rasanya tuh ngomongin keuangan, atur keuangan bukannya malah happy, tapi malah jadi sebuah momok gitu kan. Atau tekanan juga nih sama kemampuan kita dalam memiliki uang. Kayak kok kenapa gaji gue cuma segini aja gitu, orang lain harus bisa segini gitu. Jadi terus bukannya fokus menggali diri, malah terus mencari uang semakin besar untuk kita gitu kan. Nah, ketika melakukan metode soft saving, sebenarnya kita tuh juga jadi lebih merasa balance nih antara porsinya si happiness dan saving juga lebih ada. Makanya tadi kan harus ada ya living cost, saving dan happiness harus ada. Tapi yang paling penting saving itu harus minimum 10% itu ditanamkan, happiness harus bisa maksimum itu sampai 20% aja. Jadi kalau nanti ketika penghasilan udah nyampe 100-an juta ya udah nggak bisa lagi nih happinessnya 20% gitu, karena kan sebenarnya udah cukup lah kalau 20% dari 100 juta ya 20 juta nih gitu. Nah, jadi memang porsinya itu maksimum happinessnya itu harus di 20%. Nah, kelebihan lainnya sebenarnya kalau kita biasa ini menabung dari awal, karena soft saving ini yang penting kebiasaannya dulu nih menabung udah kebangun, artinya kita tuh akan timbul awareness nih terhadap perencanaan keuangan. Jadi kita aware bahwa oke, uangnya cuma segini gitu kan, living cost aku 70%, berarti cuma bisa mampu kayaknya saving gak apa-apa deh 10 dulu karena 20%-nya untuk mental health. Mungkin kan ada orang yang seperti itu. Nah ya, jadi kan kalau misalnya ada soft saving itu sebenarnya kita jadi lebih kebiasaan kita untuk menabung kan gitu. Jadi ketika melakukan metode soft saving, kita tuh juga jadi lebih balance antara porsinya si happiness sama porsinya saving itu juga ada. Kenapa? Karena kita udah aware nih sama pola budgetingnya gitu, antara living misalnya, saving sama si happiness. Kalau ternyata kita punya living cost itu nyampe 70%, kita punya sisa 30% di happiness. Nah, itu tergantung dari si masing-masing mereka punya karakteristik lah ya gitu. Kira-kira lebih mau gedeinnya di mana gitu. Nah, karena kita udah tahu budgetingnya, kita udah tahu keuangan kita seperti apa, biasanya kan kebiasaan menabungnya itu awareness-nya udah ada. Pada akhirnya jadinya membentuk juga sebuah tujuan keuangan gitu. Jadi ketika itu financial behavior-nya masing-masing orang itu juga jadi kebentuk nih. Karena kan ngerasa, oh perencanaan keuangan ini artinya aku ngatur-ngatur keuangan aku tanpa harus punya tekanan gitu. Pada akhirnya dia jadi fokus untuk ngatur keuangannya dan financial behavior-nya juga kebentuk. Nah, ketika keuangan kita masuk fase yang lebih stabil besarannya, kita juga jadi lebih mudah dan fokus sebenarnya alokasi tujuan keuangan. Itu yang menurut aku kelebihannya. Itu tadi founder Just Start Financial Mbak Dinda NM CFP. Kita lagi ngomongin soft saving. Masih ada bahasan lain di bagian selanjutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara. Lihat Instagram, isinya teman-teman yang struggle buat achieve goals-nya. Buka TikTok, ada aja yang flexing, ada juga yang set sampai mewek. Tapi pas dengerin podcast, nemulah itu podcast. Namanya Disco. Ya, pas banget lagi dibahas.
Kalau orang yang sudah biasa misalnya flexing, ketika nggak flexing kok kayaknya ada yang kurang gitu. Jadi cemas nih. Jadi kan berusaha untuk ya flexing lagi, gimana caranya kita flexing yuk gitu kan. Laki nggak boleh nangis gitu ya, harus kuat gitu ya. Nah itu salah banget gitu, karena tadi aku bilang nangis itu adalah salah satu komunikasi terdasarnya manusia. Biar hidup jadi seimbang, penting banget nih dengerin Disko. Diskusi psikologi persembahan KBR dan Into the Light Indonesia. Yuk hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Disko, diskusi psikologi bisa disimak di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime, podcast for curious mind. Masih di Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan bareng Puri Anindita. Episode kali ini kita ngebahas soal soft saving bareng Certified Financial Planner Mbak Dinda NM. Kita lanjut yuk. Seneng banget tadi dielaborasi, artinya kan behaviornya dulu ya. Kita kalau bisa mengelola yang kecil dulu, semoga kalau dikasih hal besar kita mampu mengelolanya kan gitu. Nah, betul. Gimana kalau misalnya si soft saving ini sudah berjalan lebih dari 5 tahun nih Mbak? Maksudnya teman-teman yang dengerin tuh udah nggak lagi first jobber nih, emang udah middle managers gitu. Tapi emang kondisi ekonominya lagi menantang banget nih. Terus ya udah nih kita soft saving nih, tetap kok aku tetap nabung. Apakah nabungnya itu udah harus tanda kutip ya dipotin jadi pot dana pensiun gitu, ketimbang hal lain, atau itu terlalu dini ketika kita ngomongin soft saving tapi semi jangka menengah lah gitu. Nah, sebelum masuk ke situ mungkin aku kasih tahu tanda kutip kekurangannya dari soft saving kali ya. Boleh banget. Tadi kita udah puji-puji ya bagian bagusnya ya dari soft saving ini ya. Bagusnya. Nah, aku pengen ngasih tahu kadang-kadang yang kefleksibelan ini menjadi rancu sebenarnya gitu. Ada beberapa juga yang jangan sampai nih, kalau dulu kan sering banget ya ngomongin misalnya self reward. Ya nggak sih? Kayak apa-apa semuanya kita harus self reward gitu kan, makan enak itu reward, beli sesuatu itu adalah self reward. Nah tapi akhirnya ujungnya adalah mengedepankan self reward daripada sebenarnya realita kenyataannya. Nah itu yang agak harus mungkin itu adalah kekurangan si soft saving gitu, karena si fleksibel terus jadinya kurang terarah, terus jadinya tidak konsisten, kemungkinan besar terjadi. Contohnya misalnya yang bulan ini kayak lagi ada banyak urusan, ya udah deh nabungnya sedikit aja dulu gitu kan, tapi besok begitu lagi gitu, kayak mulai nabung bulan depan dan itu berlalu begitu saja. Nah itu mungkin aja kemungkinan yang terjadi bisa terjadi, makanya kenapa harus tahu budgeting kemampuannya itu berapa dan minimum savingnya 30%. Nah jangan sampai ketika konsepnya itu maksudnya adalah baik tapi prakteknya itu berbeda. Apalagi kalau misalnya gaya hidupnya Gen saat ini tuh mungkin yang mana YOLO sama FOMO ini kan cukup melekat ya gitu, sehingga bisa aja nih sebenarnya si soft saving ini akhirnya dijadikan alasan agar mereka sebenarnya bisa hidup semaunya mereka gitu. Jadi akhirnya terbawa dengan hidup yang konsumtif dan juga nggak maju-maju nih financial. Dimengerti, thank you Mbak Dinda. Nah sekarang kalau aku sih mau ngelihat fenomena lain lagi ya Mbak. Karena tadi kita udah bilang ekonomi lagi menantang, terus banyak sekali juga teman-teman kita yang kena layoff dengan berat hati gitu ya. Dan usianya sudah tidak dikategorikan muda lagi lah gitu kan. Seenggaknya middle manager atau bahkan sudah level VP tapi dengan berat hati jadi tidak berlanjut nih perusahaannya atau startupnya gitu. Nah apakah teman-teman kita dengan profil ini tetap bisa melakukan soft saving atau tantangannya udah beda lagi nih kalau kita lagi nggak beruntung ya di dunia profesional kita? Oke, jadi sebenarnya gini sih, kalau ngomongin perencanaan keuangan kan kita ngomongin kayak nantinya kita punya tujuan keuangan kan. Artinya ngomongin perencanaan keuangan kita berharap akhir hidup kita nanti itu tetap sejahtera gitu selama perjalanannya. Ketika dalam perjalanan punya tujuan keuangan ini itu kan ada jalanan ya, ibaratnya kayak ada jembatan. Ketika memang jembatan
itu mungkin aja bisa goyang, mungkin aja bisa roboh gitu. Nah itu tuh gak apa-apa banget. Kadang-kadang mau perencanaan keuangan itu kita punya tujuan keuangan saat ini, tapi nantinya makanya kenapa kita selalu bilang evaluasi paling penting, karena apa, di tengah perjalanan itu bisa di-review kembali gitu. Ketika memang kondisinya sekarang lagi tidak beruntung, oke, makanya kenapa pentingnya punya dana itu yang dibilang sama perencanaan keuangan nih gitu. Kenapa pentingnya punya dana darurat? Supaya mengantisipasi hal-hal buruk ini, supaya perjalanannya masih ada, nggak apa-apa nggak saving dulu gitu. Tapi kan kita masih punya kehidupan berikutnya yang mungkin saja bisa lebih beruntung gitu. Intinya gitu. Oke, berarti ini diingetin ketika kita mau next stepnya setelah tabungan sudah bertambah sedikit demi sedikit, istilah pot dana darurat gitu yang paling malah terbalik. Oh, gimana jadinya? Jadi sebelum mengisi tabungan sedikit demi sedikit tadi, itu sebenarnya memang dana darurat itu yang harus kita punya gitu. Oke. Makanya kenapa dana darurat itu lumayan digaung-gaungkan ya sama dana pensi, sama perencanaan keuangan. Kenapa? Karena memang banyak banget orang yang udah harinya mikir untuk investasi itu, sedang resiko-resikonya itu kita kelupaan. Nah makanya keamanan keuangan itu harus ada dulu nih ya, si dana darurat sama si asuransi gitu, untuk memastikan ketika kita udah punya safety tetap utuh. Kan tetap utuh ya, atau kalaupun terganggu tidak terganggu sedemikian rupa gitu. Sebenarnya gitu. Ih gila, ini yang basic aja aku masih suka salah kaprah ya. Ternyata beneran udah langsung masuk dana darurat aja, nextnya asuransi gitu. Betul. Mbak, ini kan sangat banyak instrumen menabung ya. Maksudnya aku membahasakannya menabung, kita tahulah ada mobile banking, tapi juga ada bank-bank yang kayak apa ya, promosinya tuh persenannya gede banget gitu kan ya. Terus ada juga yang istilah nabung emas biar lebih ajak gitu, biar aku nggak tergerus biaya administrasi nanino gitu ya. Nah, apa yang direkomend sama Mbak nih? Kalau misalnya rekomendasi investasi, aku pernah merekomendasikan investasi. Kenapa? Mau itu sebenarnya soft saving lah gitu ya, metode nabungnya kita, atau misalnya mau metode nabungnya yang berbeda, mau menabung biasa, itu aku tidak pernah merekomendasikan investasi cocok yang mana. Kenapa? Karena investasi itu sebenarnya bukan cocok pada metodenya. Tapi investasi itu cocok pada karakteristik tujuan keuangannya gitu. Jadi ketika memang kita punya tujuan keuangannya mau apa nih untuk pensiun, nah berarti kita cari sesuatu produk yang memang untuk jangka panjang lebih menguntungkan gitu. Metodenya adalah stock savingnya gitu. Tapi misalnya berarti jangka panjang pensiun cocoknya kan untuk kita tabung emas tadi, karena emas secara jangka panjang itu signifikan gitu. Kinerjanya kita bisa punya keuntungan 10-15% biasanya gitu. Nah, boleh nabung emas, kira-kira harus berapa? Ya nggak usah ngoyo gitu. Jadi soft savingnya itu ketika ya kalau bisa saat ini 1 gram emas, ketika nanti 5 gram emas, seperti itu. Tapi yang penting tujuan keuangannya tuh mau apa dulu, baru dikategorikan dengan karakteristik. Itu sama yang penting dalam mencari instrumen investasi itu jangan selalu fokus sama keuntungannya, tapi resikonya juga jangan sampai dilupain. Karena kenapa kita keuntungannya prinsipnya adalah high risk high return. Jadi memang keuntungannya tinggi, udah pasti resikonya akan tinggi. Nah, itu disesuaikan dengan jangka waktu sih tujuan kita. Kan nggak mungkin kalau misalnya kita punya jangka waktu 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, terus kita taruhnya di resiko yang lebih tinggi gitu kan. Ketika pengen ambil duit, uangnya lagi rugi gitu. Lebih gitu. Jadi instrumen investasi itu harus benar-benar sebenarnya harus dibahas lebih dalam sih. Dan memang itu fokus pada ngomongin instrumen investasi aja. Gak apa-apa, karena kita kali ini episodenya adalah soft saving. Kita nanti bikin episode berikutnya sama Mbak Dinda. Kan setelah soft savingnya berhasil, soft investing. Nah gitu kan, gimana? Oke Mbak, ini
karena kita sudah dapat clarity lah ya, kita udah lebih jelas soal bagaimananya. Ada lagi nggak hal-hal yang mau diingetin nih soal saving, soal lebih dari sekedar saving ke teman-teman kita yang kita udah di Q4 nih ya 2024 dan 2025 nih banyak ketidakpastian ya. Jadi apa yang mau disampaikan ini sama teman Uang Bicara? Sebenarnya gini ya, penting teman-teman itu harus tahu kalau misalnya merencanakan keuangan itu harus ngerti tujuan keuangan mau kemana. Itu yang harus tahu dulu. Karena apa? Kita bikin peta kita masing-masing dulu gitu. Mau contohnya misalnya mau liburan kemana? Ke Bali misalnya gitu. Nah mau kapan? Terus petanya melalui apa aja nih, destinasinya apa aja. Nah kita itu harus punya peta perjalanan perencanaan keuangan kita sendiri. Nantinya ketika memang dalam perjalanannya, ya tadi aku bilang mungkin jembatannya roboh gitu ya, atau ada macet di perjalanannya, itu kita udah nggak apa-apa. Yang penting kita fokus sama tujuan keuangannya. Gitu. Yang kedua adalah please banget untuk memahami bahwa gaya hidup itu memang nggak akan, keinginan itu selalu ada gitu ya, keinginan tidak akan pernah selesai gitu, tidak terbatas, tapi uang kita terbatas. Jadi kalau bisa gitu gaya hidupnya itu punya tolak ukur maksimumnya, kira-kira cukupnya kita dicukupkan itu sampai tahapan mana sih? Kenapa? Ketika memang kita punya penghasilan yang lebih nantinya, karena kan sebenarnya kita mikir sekarang kayaknya punya gaji baru 5 juta misalnya gitu. Tapi kan 10 tahun ke depan mungkin aja gajinya udah jadi 50 juta kan gitu kan. Kita nggak ada yang tahu. Tapi ketika memang hidupnya selalu meningkat, akhirnya habis aja sebenarnya gitu. Makanya kecukupannya itu nggak apa-apa, boleh upgrade diri, boleh upgrade living cost kita, tapi harus tahu cukupnya maksimumnya sampai mana sih, supaya ketika kita punya uang besar itu nggak kaget gitu, nggak jadi uang kaget, uangnya bisa dipenuhi untuk tujuan yang tadi, fokus ke tujuan keuangan yang tadi. Itu dia Certified Financial dan juga founder dari Just Start Financial, Mbak Dinda NM. Mbak Dinda ini udah sharing soal soft saving dan mudah-mudahan bisa jadi insight baru untuk kita semua. Nah, kalau kamu punya kritik, saran, masukan ide, atau topik yang dirasa perlu dibahas nih seputar keuangan dan ekonomi, silakan langsung aja kirimin emailnya ke podcast@kbrprime.id dengan subjek Uang Bicara. Saya Puri Anindita pamit. Jangan lupa dengerin terus Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Apple Podcast, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye for now.